Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kita taufik, inayah, petunjuk dan hidayah untuk bisa berada di majlis ilmu yang semoga Allah ridai dan Allah berkahi. Dan ini jamaah kaum muslimin, nikmat karunia yang sangat besar dari Rabb kita Allah, ketika Allah memberikan kita taufik untuk hadir berada di majlis ilmu seperti ini. La ya'dilu an ilmi syai'un. Begitu Imam Ahmad menyimpulkan, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandingi ilmu. Idza sahhat niyatuhu, tapi dengan syarat, kata beliau, kalau niatnya itu ikhlas karena Allah. Menyebutui nit, maka tidak ada amal kebaikan yang melebihi ilmu. Apalagi jamaah kaum muslimin, ilmu yang kita kaji ini ilmu tentang hak Allah atas hambanya dan kewajiban hamba atas Rabbnya, yaitu ilmu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ilmu tauhid. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighasatul Lahafan, tauhid itu kejernihan, kata beliau, kemurnian. Kalau diibaratkan tauhid ini dengan sesuatu, maka tauhid itu seperti cermin yang jernih, kaca yang bersih. Sekiranya ada noda sedikit pun di situ, maka noda itu akan nampak. Baik itu noda syiriknya, noda riyaknya, noda hubbud dunianya, noda keraguan terhadap akhiratnya, noda syubhatnya, noda syahwatnya. Maka dengan tauhid yang jernih, tauhid yang murni, kata beliau, semua noda itu akan disadari oleh anak Adam. Maka jamaah kaum muslimin, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikuti syukur kita dengan majlis ilmu itu, dengan mengamalkan apa yang kita tahu, menumbuhkan keyakinan di dalam dada kita terhadap Allah dan tauhid yang kita yakini, dan menghilangkan keraguan, syubhat dan syahwat. Al-ilmu imamun, itu pernyataan Imam Ibnul Qayyim. Ilmu itu imam, amalnya adalah pengikutnya. Wa tabi'uhu amaluhu. Tidak sah sebuah amalan tanpa ilmu yang sahih. Tidak berarti sebuah ilmu yang sahih kalau tidak membuahkan amal yang sahih. Ini kita patut bersyukur jamaah. Dalam kondisi umat yang seperti ini, kita masih diistiqamahkan dalam belajar dan mempelajari tauhid. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah Jalla wa'ala agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Al-Muwahhidin, sebagai ahli tauhid yang menjelaskan tauhid ini begitu gamblang dan begitu jelasnya.
ala mahajjatil baydha, kata Nabi dalam Musnad Imam Ahmad, seperti pelita terang yang jelas. Sekiranya ada kegelapan di situ, maka kegelapan itu pun akan nampak. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali dengan izin Allah pembelajaran kitab Tauhid fi dhawi aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang berlandaskan dari akidahnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kajian kita sempat terhenti sebelumnya di akhir pembahasan yang kita kaji, yaitu hukum bernazar, mekaoi, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini jamaah kaum muslimin kita lanjutkan. Rupanya di hadapan kita ada beberapa tema besar. Yang menariknya, penulis kitab kita di sini sebelum menyebutkan tema syafaat, tema azab kubur, tema istighasah, isti'anah, minta tolong sama Allah, minta bantu sama Allah, mencari syafaatnya baginda Rasul, syafaatnya Allah Rabbul Alamin, beliau memulai dengan satu subtema kecil, yaitu kenapa Allah itu harus ditauhidkan. Saya rasa itu poin pentingnya sebenarnya. Kalau tema lainnya itu berangkat dari landasan yang kita sebutkan tadi, kenapa Allah itu harus ditauhidkan? Kenapa nggak boleh syirik? Kenapa nggak boleh kita menyatukan Allah dengan siapapun itu? Baik itu utusan Allah, malaikat yang dekat dengan Rabb-nya, ataupun Rasul yang dekat dengan Rabb-nya. Kenapa Allah itu harus ditauhidkan? Ini menariknya jamaah kaum muslimin. Kalau sebelum kita baca kita ingin menyimpulkan, sebenarnya Quran mushaf yang ada di tangan kita itu menjelaskan tentang poin ini. Semua isi Al-Quran itu menjelaskan tentang satu perkara, yaitu Allah itu siapa dan bagaimana kita mentauhidkan Allah itu. Cuma tentang tauhid jamaah. Kalau Anda membaca mushaf, kita dapati banyak kisah di sana. Itu semuanya menceritakan tentang tauhid. Balasan untuk ahli tauhid dan hukuman untuk penentang tauhid. Kalau kita dapati hukum-hukum di dalam Al-Quranil Karim, karena seperempat Al-Quran itu hukum, itu pun berangkat dari tema yang sama. Bagaimana kita mentauhidkan dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ini jamaah kaum muslimin, saya harap jamaah menyimaknya dengan seksama, dengan betul-betul, supaya bisa kita pahami konsep Al-Quran dalam menanamkan nilai dan karakter tauhid itu seperti apa. Nanti ketika kita pulang ke rumah jamaah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita jadikan konsep yang sama yang kita tanamkan untuk anak-anak kita yang masih belia di rumah. Kita tanam nilai tauhid. Karakternya karakter muwahhidin. Bagaimana sebenarnya konsep Quran menanamkan itu? Ini jamaah kaum muslimin, satu ayat yang dimulai oleh penulis kitab kita, yaitu Quran surat Al-A'raf 191. Di situ ada pertanyaan pengingkaran dari Allah. Allah berfirman mengatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wahum yukhlaqun. Ini ayatnya pendek, cuma beberapa kata saja kalau kita sisihkan, tapi ini bentuknya kalau dalam bahasa Arab istifham ingkari, itu bertanya
bukan untuk mencari jawaban. Tanya tak temayang, tak lakai jawaban. Ini bertanya hanya untuk mencemoohkan. Ditanya, tapi hana pilih jawab. Dan tujuan pertanyaannya taubih, celaan. Allah kita berfirman mengatakan, ayusyrikuna ma la yakhluq. Apakah mereka mensyirikkan Allah, menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu yang sama sekali tidak menciptakan? Jadi ini yang paling penting itu di yakhluknya. Siapapun yang Anda peruntukkan ibadah untuknya, pertanyaannya satu, dia yang menciptakanmu atau bukan? Yakhluk. Al-khalq dalam bahasa Arab, khalaqa, yakhluk, itu menjadikan sesuatu ada minal adami, tanpa ada sebelumnya, dari Adam. Tapi kalau manusia kita merubah bentuk, melahirkan produk baru dari bahan yang sudah Allah titipkan, itu bukan yakhluk. Pertanyaannya satu, yang menciptakan apa? Ini konsep ini yang paling penting. Landasan penanaman nilai tauhid itu atas sifat penciptaan, khalaq. Ini penting jamaah. Pertanyaan sederhana, kalau kita ingin menitipkan nilai dan karakter tauhid untuk anak kita, itu yang harus sering kita tanyakan, Pak. Yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan abi siapa? Yang menciptakan ini siapa? Biarkan itu pertanyaan saja. Ini tanya yang tabi coba. Urufun hanya itu puja nepagah Allah. Tanam terus Allah, Allah, Allah. Hebat penciptaan Allah. Allah punya kesempurnaan sifat, iradah yang sempurna, kudrah yang mutlak, absolut, ilmu yang sempurna. Dengan segala sifat itu, maka lahir penciptaan yang sempurna. Jadi landasan pertama dalam konsep penanaman karakter tauhid yang digunakan oleh Al-Quran, yaitu menampakkan kepada makhluk keagungan ciptaan, Pak. Hayu ciptaan Allah itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Lihat diri kalian itu, pada diri kalian, kenapa kalian tidak melihat? Pergi sekali-kali tanya ke para ahli medis itu, apa fungsi ini, fungsi itu. Ketika dijabarkan, luar biasa. Ciptaan Allah luar biasa. Itu konsep pertamanya. Kalau Anda ingin menanamkan karakter tauhid, maka tanamkan landasan pertama dulu, keagungan ciptaan. Jangan kenalkan tentang Allah dulu, keagungan ciptaan. Langit itu luar biasa. Sungai, laut luar biasa. Mata kita luar biasa. Semua disuruh lihat dalam Al-Quran. Wa ilas sama. Kenapa tidak lihat langit? Kenapa tidak lihat bumi? Kenapa tidak lihat lautan? Kenapa tidak lihat unta? Disebutkan dalam ayat. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Unta itu bagaimana diciptakan? Coba itu, pelajari itu. Jadi semua yang pertanyaan dalam Al-Quran, kenapa kamu tidak lihat ini, tidak lihat itu semuanya dikaji, Pak. Lihat. Itu bukan cuma lihat mata, tapi lihat itu artinya lihat menghayati. Merenungkan, mencari makna aja. Kenapa disuruh lihat unta? Cari. Kenapa disuruh lihat langit? Cari itu. Kenapa disuruh lihat? Cari itu. Fenomena penciptaan yang luar biasa itu. Kalau itu sudah hadir,
Nanti ayat kedua kita bacakan, walladzina tad'u min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah mengatakan yang kalian berdoa kepada mereka selain Allah, jangankan alam semesta, Rabbul Alamin menciptakan kitmir saja mereka tidak mampu. Kitmir itu apa? Kitmir itu pelapis biji kurma, Pak. Ketika Anda makan kurma ada pelapis halus untuk biji kurma, itulah kitmir. Yang kalian pergi ke kuburan berdoa kepada pemilik kubur itu, Allah mengatakan pemilik kubur itu tidak mampu menciptakan kitmir. Apalagi yang lain. Konsepnya yang menciptakan memiliki. Pemilik sesuatu adalah penciptanya. Kalau dia tidak bisa menciptakan kitmir yang halus itu, maka dia tidak memiliki walaupun sebatas kitmir. Bagaimana dengan yang lainnya? Maka ini landasan pertamanya jamaah. Tanamkan dulu keagungan ciptaan Allah. Kalau kita telusuri lagi ayat-ayat Al-Quran, kita dapati hampir belasan ayat itu kalau saya coba kumpulkan. Allah ingin menyadarkan manusia kalau kita itu makhluk yang lemah. Ini penting. Karena di luar sana ada yang melihat ciptaan alam yang hebat, dia melihat penciptaan manusia yang hebat, kemudian dia berpikir manusia ini poros segalanya. Dia lupa ada sesuatu yang hebat di luar itu. Ini bahaya. Maka datang Quran bertanya itu, dhaluman jahula, manusia itu zalim, manusia itu bodoh kata Quran. Manusia itu ajul, manusia itu hayyina, lemah, buru-buru, tergesa-gesa, zalim, bodoh. Itu diulang-ulang dalam Al-Quran, Pak. Ini landasan kedua dalam tauhid. Menyadari, menumbuhkan kesadaran kalau manusia itu lemah. Ini penting, kita melihat alam yang agung, melihat diri kita yang lemah. Kemudian muncul landasan ketiga, berarti keagungan alam semesta itu ciptaan siapa? Di sini lahir keagungan sifat-sifat Allah. Baru kita tahu Allah. Dalam hal ini kita sepakat ini, semua orang beriman kan. Bahkan bangsa jahiliyah di masa baginda Rasul diutus pun, kalau dalam perihal menetapkan Allah sebagai pencipta, semua sepakat. Di landasan ketiga sepakat. Cuma salahnya di turunan landasan keempatnya. Kalau kalian tahu Allah itu Al-Khaliq, pencipta, kalau yang menciptakan itu Al-Malik, yang menguasai, yang memiliki, maka konsekuensinya yang harus diibadahi ya cuma itu saja, Allah. Itu namanya tauhid ilahiyah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ini kalau kita baca ayatnya semuanya menjelaskan konsep yang kita sebutkan tadi, Pak. 4 landasan tadi. Pada anak kita ajarkan, Pak, mulai dini sedikit-sedikit. Doktrin juga, Pak. Kata nom baca-baca. Alam semesta hebat, kita lemah, kita tidak mampu, bahkan kadang-kala untuk menolak kemudaratan atas diri kita sendiri kita tidak mampu. Dari situ kita tanamkan kalau Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qahhar, Al-Aziz,
itu Tuhan segalanya. Kalau itu sudah tumbuh, baru lahir konsekuensi keempat, ibadah itu harus diperuntukkan kepada Allah semata. Begitu diulang-ulang terus. Insya Allah lahir di belakang kita generasi muwahhidin. Mereka cuma takut sama Allah. Ketika mereka butuh, mereka cuma mengharap kepada Allah. Nanti maka bab-bab selanjutnya ini tentang syafa'ah. Kemana kita minta bantu isti'anah. Kemana kita harus beristi'adah. Kemana kita harus beristighasah. Itu semuanya kalau topik malam ini sudah betul-betul kita pahami dan kita yakini. Kita kembali jamaah kaum muslimin dengan firman Allah Ta'ala Al-A'raf 191. Allah bertanya dengan bentuk pengingkaran. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan sesuatu apapun? Wahum yukhlaqun. Dan mereka diciptakan. Kalau kita baca ayat lanjutannya, seharusnya bagusnya kalau pengarangnya menambah lagi satu ayat itu. Wala yastati'una lahum nasra wala hum yunsarun. Mereka yang mereka syirik sekutukan Allah dengannya itu sama sekali tidak bisa membantu mereka, bahkan untuk membantu diri mereka sendiri mereka tidak mampu. Ini empat ini. Ada empat sifat di sini. Yang pertama apa? La yakhluqun. Mereka tidak mampu menciptakan. Bagaimana aku memperuntukkan ibadah, doaku, aku minta kepada sesuatu yang dia sama sekali tidak mampu menciptakan. Wahum yukhlaqun, mereka juga makhluk sama sepertiku. Bagaimana aku meminta kepada mereka kalau hakikat mereka itu makhluk sama sepertiku. Dan mereka tidak bisa membantu diriku, bahkan membantu diri mereka sendiri mereka tidak mampu. Empat jawaban Al-Quran dalam surat Al-A'raf yang kita bacakan tadi 191, 192 itu membantah semua logika orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka tidak mampu menciptakan. Mereka makhluk sama sepertimu. Jadi ini harus kita masukkan di kepala kita. Ketika Anda berpikir ada yang sudah wafat dalam kuburnya bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak kemudaratan. Pertanyaannya, dia mampu menciptakan apa? Toh dia makhluk sama sepertiku. Dia membantu aku, untuk membantu dirinya sendiri dia tidak mampu. Empat jawaban itu, kalau kata para mufassirin, itu jawaban sangat telak untuk orang yang mensyirikkan Allah. Dalam ayat kelanjutannya penulis ini menyebutkan walladzina tad'una min dunihi, yang kalian seru selain Allah, yang kalian peruntukkan ibadah dan kalian sekutukan Allah dengannya, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki. Kalau tadi cipta, ini memiliki, Pak. Karena kadangkala para musuh tauhid ini berdalih mengatakan, kami tidak meyakini mereka mampu menciptakan, tapi kami meyakini mereka punya kewenangan itu, mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Itu kan jawaban para penyembah berhala ketika Nabiullah diutus. Kami enggak meyakini Lata Uzza ini mampu menciptakan sesuatu,
Tapi kami meyakini mereka punya kewenangan tertentu yang Allah berikan. Maka dijawab dengan ayat selanjutnya, mereka itu tidak punya apa-apa. Yang punya itu yang menciptakan. Pencipta itu pemiliknya. Pencipta itu yang menguasainya. Kalau dia tidak menciptakan apapun, artinya dia tidak memiliki apapun. Ma yamlikuna min qitmir. Lanjutan ayatnya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyuruh kepada mereka, memohon, meminta bantuan mereka, mereka tidak akan mendengar permohonan kalian. Ini jawaban Quran juga jamaah. Karena ada orang yang mengatakan Tuhan kalian itu tidak nampak. Ragu kita, Allah mendengar tidak? Allah mengatakan, yang kalian ibadahi itu, yang kalian peruntukkan ibadah kepada mereka itu, yang kalian sekutukan Allah dengan mereka itu, la yasma'u du'aakum, mereka sama sekali tidak mendengar doa kalian. Allah melanjutkan mengatakan, walau sami'u, kalau mereka dengar, mastajabu lakum, mereka tidak mampu memenuhi permohonan kalian. Anggap saja yang mereka sekutukan itu nabi. Anggap saja yang mereka sekutukan itu malaikat yang dekat dengan Allah. Mampu mendengar? Tapi Allah mengatakan kalau sekiranya mereka mampu mendengar, tapi mereka tidak mampu memenuhi permintaan kalian. Karena mereka nggak punya apa-apa. Kembali lagi ke konsep penciptaan, Pak. Al-Khalq. Nanti coba kaji itu sifat Allah. Allah punya sifat Al-Khaliq dan punya sifat Al-Khallaq. Supaya kita paham betul. Di majelis yang lain kita pernah menjelaskan itu nama Allah Al-Maliku, Allah yang memiliki, yang menguasai. Kadang-kala kita punya kepemilikan tapi tidak punya kekuasaan. Yang camat getanyo, yang mak proyek goma. Ada kadang-kala seperti itu. Kadang-kala kita punya kekuasaan tapi kita tidak punya kepemilikan. Tapi Allah Rabb kita itu Al-Maliku wal Maliku. Panjang mim atau pendek mimnya. Memiliki, menguasai. Karena hakikatnya Allah Rabbul Alamin itu pencipta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Allah mengatakan kalian yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun itu, maka yang kalian dapatkan itu kerugian dunia akhirat. Di dunia yang kalian syirikkan Allah itu tidak mampu memenuhi apa yang kalian minta, dan di hari kiamat mereka justru akan jadi musuh kalian. Anda bayangkan itu. Allah mencela dalam Quran dan Allah Maha tahu Nabiullah Isa alaihi salam. Apa kamu yang suruh mereka itu menyembahmu? Nabi Isa berlepas diri, Pak. Dan di hari kiamat Nabi Isa justru akan jauh berlepas diri, akan jadi musuh untuk mereka, Pak. Kita pikir katanya di dunia dipuji-puji habis-habisan, Yesus ini, Yesus itu. Di akhirat Yesus itu akan datang sebagai penyelamat. Bukan. Tapi justru yakfuruna bisyirkikum. Mereka akan datang dalam kondisi mengingkari syirik-syirik mereka itu. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan aduwwal lakum, akan datang sebagai musuh. Ini Masya Allah, bahkan lebih dahsyat dari itu kalau kita buka Quran, iblis pun yang hari ini kerjanya secara nyata menjadikan dia sebagai Tuhan, tapi di hari kiamat dia berlepas diri. Berlepas diri.
Diberikan mimbar untuk iblis bagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari. Taraktukum wa syirkakum, aku tinggalkan kalian dengan syirik-syirik kalian. Dia berlepas diri, Pak. Idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nar, penduduk syurga masuk syurga, penduduk neraka masuk neraka. Tapi Allah ingin berlaku insaf, adil dengan iblis. Rupanya diletakkan untuk iblis satu mimbar yang bisa didengar oleh penduduk syurga, bisa didengar oleh penduduk neraka. Dia berlepas diri. Kita udah saling untung di dunia, kata iblis. Tapi hari ini aku berlepas diri dari kalian. Inni bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian. Jadi ruginya Pak dunia akhirat. Di dunia kita tidak dapat apa-apa. Di akhirat rupanya itu justru menjadi ancaman besar untuk kita yang menyekutukan atau mensyirikkan Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak punya kepemilikan itu, Pak. La tatru'uni, kata Nabi, jangan berlebihan untukku. Nabi Muhammad itu Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, penghulu para nabi, nabi terbaik. Tapi kita tetap memposisikan baginda Rasul di posisi yang seharusnya. La tatru'uni, kata Nabi, jangan kalian melebih-lebihkanku di atas posisi yang Allah berikan aku itu. Marah Nabi. La'anallah al-yahud wan nasara, Allah melaknat Yahudi, melaknat Nasrani, kata Nabi. Kalau wafat rajulun saleh dari bangsa mereka, dari kaum mereka, mereka membangun di atas kuburnya itu masjid. Itu menjelang ajalnya baginda Rasul, wasiat terakhir Rasulullah. Jangan ibadah di kubur, Pak. Itu alhamdulillah kalau dulu itu kita kalau ke Masjid Nabawi kan ada lubang di kubur Nabi, itu bisa kita masukkan tangan, Pak. Setiap hari Jumat dibersihkan itu masjid. Yang penuh kertas orang kita Indonesia, Pak, jamaah-jamaah kita, Pak, dengan doa yang segala macam di situ. Ya Nabi Allah Nabinya, ya Nabi Allah Nabiji. Bahasa Indonesia, Pak. Kalau sekarang kan sudah dibuat jarak, ada polisi yang menjaga, Pak. Ada ta'ati ilih. Kita melihat ada orang yang datang langsung, bahkan dia berdoa kepada Rasulullah. Dalam hal ini hadis Anas radhiyallahu taala anhu, syudzan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Luka baginda Rasul, pelipisnya di hari Uhud itu luka. Wa kusirat rubaiyatuh, gigi serinya patah. Patah ego Nabi. Wafat 70 sahabat terbaiknya. Marah Rasulullah. Alami. Rasul itu manusia. Abdullah wa rasuluh. Marah Rasul, dalam kondisi marahnya mengatakan, kaifa yaflahu qaumun syazzu nabiyahum. Bagaimana mereka akan selamat kalau mereka membuat luka di muka Nabi mereka? Ya, itu kafir Quraisy itu bagaimana bisa selamat nanti? Kalau muka Nabi mereka melukainya itu. Rasul berpikir Nabiullah punya sesuatu. Nabiullah tidak punya hak untuk menetapkan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Nabiullah tidak punya ilmu gaib yang bisa menentukan mana yang selamat, mana yang tidak, kecuali apa yang Allah kabarkan. Turun firman Allah menyikapi apa yang dikatakan oleh baginda Rasul. Allah mengatakan, laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, kamu tidak punya sesuatu apapun. Karena dasarnya kamu tidak mencipta dan kamu diciptakan. Laisa laka minal amri syai'. Kamu enggak punya sesuatu apapun. Syai'un, apapun itu, sekecil apapun, kamu tidak punya kepemilikan. Ini jamaah. Jangan sampai di luar ada yang mengatakan ini alam semesta diciptakan karena Muhammad. Bukan, jangan berlebihan. La tatru'uni. Jangan melebihi baginda Rasul dari posisinya. Laisa laka minal amri syai'.
Wahai Muhammad, kamu tidak punya urusan dalam hal itu sedikit pun. Menentukan makhluk bukan tugasmu itu. Dan terbukti rupanya kaum yang mencelakai baginda Rasul nanti justru mereka masuk Islam dan menjadi sahabat terbaik Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi, ketika turun firman Allah masih di awal-awal fase Makkah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan untuk kerabat terdekatmu. Turun ayat itu kepada Rasulullah. Wa anzir, dai itu punya dua fungsi, ada fungsi basyir, pembawa kabar gembira, ada fungsi nadhir, pemberi peringatan. Banyak ceramah ya, dari pun mulai ceramah sampai akhir ceramah kem thabi tanya Pak. Singoh ceramah mulang long kem thabi Pak, kabar gembira thabi. Itu tidak seimbang. Wa anzir, harus ada juga peringatan Pak. Ya, ceramah lagi nyo tahu menawa. Hana teke mana rumah. Peringatan. Tapi kadangkala kita datang dengan basyir, kabar gembira. Apa yang Allah siapkan untuk orang-orang bertauhid. Kadangkala kita juga perlu memberikan peringatan. Bagaimana bahayanya syirik. Karena ada orang yang datang ke saya, Ustaz Muhajir, tapi pembahasan syirik Pak. Man tahu pegah lain Pak. Wa anzir, beri peringatan untuk keluargamu terdekat. Faqal, baginda Rasul turun ayat itu mengumpulkan saudara-saudara kerabatnya. Ya ma'syara Quraisy, wahai bangsa Quraisy, ishtaru anfusakum, kalian beli diri kalian sendiri. Maksudnya kalian bertanggung jawab untuk diri kalian sendiri. La aghni ankum minallahi syai'a, aku sama sekali tidak bisa memberikan kalian sesuatu dari Allah. Enggak ada kewenangan aku. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, ya Abbas, aku tidak bisa membuat untukmu sesuatu apapun atas Allah. Kamu tanggung jawabmu Pak. Ini untuk keluarganya terdekat, apalagi untuk kita. Apalagi untuk kita. Abbas dipanggil pamannya, ya Safiyah, bibinya baginda Rasul Safiyah, la aghni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa membuat untukmu sesuatu apapun dari Allah Pak. Itu aku enggak punya kuasa untuk itu. Ya Fatimah, ini putrinya dipanggil juga. Ya Fatimah bintu Muhammad, salini min mali masyid, kamu boleh meminta dari hartaku apa yang kamu inginkan, tapi aku tidak bisa membuat sesuatu apapun untukmu dari Allah. Menyelamatkanmu hari kiamat itu bukan kewenangan baginda Rasul. Mendatangkan manfaat kepadamu di kuburan dan setelah kematian itu bukan kewenangannya baginda Rasul. Kalau di dunia kata Nabi, ya Fatimah, silahkan minta dari hartaku apa yang kamu inginkan. Bibi aja lah ke, tapi masalah dengan Allah itu aku tidak mampu. Ini Nabi jamaah. Apalagi orang saleh di bawah itu. Apalagi bahkan yang tidak saleh Pak. Kadang-kadang tanya tepat-tepat, Yohana saleh pijun. Yang penting baik berdoa ba Allah. Ini syirik jamaah. La aghni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa mendatangkan untukmu sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu dari Allah. Sesuatu apapun itu enggak bisa. Ini jamaah kaum muslimin, karena konsepnya tadi Rasul tidak mencipta, maka Rasul tidak memiliki. Rasul makhluk. Rasul makhluk. Warawa al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bisanadihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inni wallah la yumsikun nasu alayya bi syai'in
illa anni la uhillu illa ma ahallallahu fi kitabihi. Aku cuma bisa menghalalkan apa yang Allah halalkan. Aku cuma bisa mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wahai Safiyah, wahai Fatimah, kata Nabi, i'mala lima indallah. Kalian lakukan, beribadah, kerjakan. Karena aku tidak bisa mendatangkan untuk kalian manfaat sesuatu apapun dari Allah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan jamaah kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.